Halo warga-warga bumi dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Masih di alur cerita kali ini, saya akan merangkum film yang berjudul Son of Gun. Film ini dirilis pada tahun 2014 yang menceritakan tentang mantan narapidana yang cerdas dan pintar, di mana IQ-nya setara dengan Om Rocky Gerung saat berbicara tentang filsafat. Yang intinya, film sangat brutal dan beradrenalin untuk ditonton, dan tanpa harus berlama-lama lagi, lebih baik mari kita sama-sama simak alur cerita lengkapnya. Di awal cerita, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda berusia 19 tahun berambut gondrong yang baru saja divonis hukuman 6 bulan penjara karena dia ketahuan mencuri BH milik seorang tobrut. Pemuda bernama Junior ini dimasukkan ke penjara dewasa karena usianya sudah terlalu tua untuk dikurung di penjara monopoli. Turn your hands the other way. Wiggle your fingers. You have enemies or anyone inside? Setelah melalui proses pemeriksaan, Junior pun diantarkan ke kamar selnya, dan di saat dia berjalan melewati sel lain, Junior terlihat gelisah karena ada banyak penjahat di sana, mulai dari yang kelas teri, kelas kakap, sampai yang kelas ikan paus. Sesampainya di kamar sel, sipir memperkenalkan teman sekamarnya yang bernama Ben, yang ternyata seumuran dengan Junior. Namun entah kenapa, Ben terlihat ketakutan saat melihat Junior, seperti orang yang baru diomelin oleh mak lampir. Keesokan harinya, rambut Junior pun dicukur sampai botak seperti bannya motor GP. Kemudian dia ikut kerja di pabrik sepatu penjara. Diketahui bahwa para napi di sini tetap bekerja dan mendapatkan gaji dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Mulai dari bikin sepatu, bikin baju, sampai bikin anak. Apa tuh? Saat bekerja, Junior melihat ada seorang napi bewokan yang terlihat sangat mengerikan. Dia dikenal dengan nama Brendan, yang merupakan gangster dan perampok terkenal. Di waktu yang bersamaan, Junior melihat Ben sedang dibawa paksa oleh napi bernama Dave. Atau yang lebih enak kalau kita panggil saja dia Pak Jojo. Dia dan anak buahnya adalah kaum Nabi Lut yang mengincar anak-anak muda. Akan tetapi, Junior tak mau ikut campur dengan urusan mereka. Dia lebih tertarik untuk mendekati Brendan agar dia bisa menjadi penguasa penjara seperti dirinya. Dia lalu menghampiri Brendan yang sedang main catur. Di sini, Junior memberitahunya bahwa dia mampu mengskakmat Brendan hanya dalam 3 gerakan saja. Dan benar saja, dia langsung membuktikannya saat itu juga. Hal tersebut pun sempat membuat Brendan kesal karena dia dulu adalah juara catur tingkat kabupaten. Namun dia dikalahkan oleh Junior yang usianya masih seumur jagung. Brendan juga mengatakan kalau semua orang di penjara bukanlah siapa-siapa dan tidak perlu ditakuti termasuk Pak Jojo dan kaumnya. Jadi Junior hanya perlu menjalankan hukumannya lalu bebas dengan damai. Di malam harinya, Junior terbangun karena suara berisik di dalam kamarnya. Karena Ben sedang meruncingkan ujung sikat gigi untuk dijadikan senjata pembelaan diri. Dia sudah muak dengan Pak Jojo dan CS yang selalu mentusbolnya hampir setiap hari. Mendengar hal itu, Junior pun mulai merasa iba kepada Ben, dan besoknya Junior sengaja mengajak Ben main gelut-gelutan agar dia dan teman sekamarnya itu dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sipir pun langsung memindahkan Junior ke sel isolasi yang cukup menyiksa, di mana sel tersebut tidak memiliki atap sehingga Junior hanya bisa pasrah saat terik matahari langsung terkena ubun-ubunnya. Sementara itu, Ben dimasukkan ke rumah sakit penjara setelah menerima jurus pukulan 1000 bayangan yang cukup keras dari Junior. Beberapa hari kemudian, mereka berdua dikeluarkan dari tempat masing-masing dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Tak berselang lama, Brendan mendekati Junior lalu menasihatinya agar tidak membuat onar lagi. Ternyata pada dasarnya dia tidak akan bisa menolong siapapun di dalam penjara. Buktinya sekarang, Ben dibully lagi oleh Pak Jojo dan kaum sodomnya. Dan akhirnya, Ben tidak kuat lagi dengan hal tersebut dan memutuskan untuk pindah alam saja. Junior yang melihatnya sedang sakaratul maut langsung menghubungi para petugas dan menuntun Ben untuk bersyahadat di akhir hidupnya. Naasnya, para petugas tidak mampu menyelamatkan nyawanya Ben karena darah yang keluar terlalu banyak. Singkat cerita, setelah kematian Ben, Pak Jojo mulai menjadikan Junior sebagai target barunya untuk melaksanakan aksinya. Tidak terima dengan hal itu, Junior pun melakukan cara yang sama dengan almarhum Ben. Dia meruncingkan ujung sikat gigi sebagai senjata pembelaan diri.
Di sisi lain, Brendan mulai melihat potensi yang besar di dalam diri Junior, sehingga dia pun mengajaknya untuk masuk ke dalam gengnya. Alhasil, Pak Jojo pun harus pikir 1000 kali kalau mau mengganggu Junior. There you are. You heard the man. Go off, trunk! Brendan lalu berjanji akan menjadikan Junior sebagai orang yang ditakuti di penjara, dengan sebuah syarat di mana Junior harus membantunya saat keluar dari penjara. Rencananya, Brendan akan melakukan sebuah perampokan besar setelah dipenjara selama 20 tahun lebih karena menghardik anak yatim, dan dia sangat yakin kalau Junior bisa menjadi partner yang bisa dia andalkan. Dan jika Junior menolak tawaran tersebut, maka Brendan tidak akan menolong jika Pak Jojo mengganggunya. Terlebih lagi, Pak Jojo memiliki teman-teman brutal di dalam dan di luar penjara. Brendan pun memberi waktu 1 hari agar Junior bisa mempertimbangkan tawarannya dengan baik-baik. Go on, think about it. Keesokan harinya, Junior hendak menemui Brendan lagi, tapi tiba-tiba Pak Jojo dan CS menyeretnya ke toilet dan memaksanya untuk melancarkan aksinya. Tapi beruntungnya, Brendan dan anak buahnya datang untuk menolong Junior. Mereka menghajar Pak Jojo dan CS tanpa ampun hingga mereka babak belur. Selanjutnya, Brendan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Pak Jojo dengan menjatuhkannya ke lantai atas. Sejak kejadian itu, tidak ada satupun napi yang berani menyentuh Junior lagi. Dan selama 5 bulan terakhir, Junior menjadi sosok berkuasa dan ditakuti oleh semua orang berkat didikan dari Brendan. Singkat cerita, Junior akhirnya keluar dari penjara, dan untuk menepati janjinya kepada Brendan, dia tidak langsung pulang ke kampung halamannya. Dia memilih untuk mengirim surat Brendan kepada seorang mafia bernama Sam, atau yang dikenal juga dengan julukan Al Smedi. Dia adalah mafia yang sangat berkuasa dan sangat ditakuti di wilayahnya, karena dia menguasai 80% bisnis haram di sana. Kebetulan, Sasmed sedang main catur di sini. Dia lalu meminta saran kepada Junior yang sangat jago dalam hal strategi. Sasmed pun terkesima dengan kemampuan Junior tersebut dan langsung menjadikannya sebagai anggota di organisasinya. Tapi sepertinya salah satu anak buah Sasmed yang juga merupakan keponakannya tidak menyukai kehadiran Junior. Setelah itu, dia juga diberi tempat tinggal di dekat pantai dengan pemandangan cewek-cewek spektobrut yang berlarian ke sana kemari. Bahkan ada juga cewek yang sedang mencium bibir pantai. Junior lalu membuka koper yang diberikan oleh Sasmed, di mana ada sebuah pistol di dalamnya. Saat dia hendak mencoba senjata itu, tiba-tiba ada mbak-mbak yang mengetuk pintunya. Rupa-rupanya, si mbak hanya ingin menumpang boker. I'm just gonna use your toilet. Di mana si mbak-mbak itu adalah ani-aninya Sasmed yang bernama Tasya. Dia diperintah untuk memberikan uang dan HP Nokia Cinitnit kepada Junior. Selesai melaksanakan panggilan alam, dia langsung memberikan instruksi kepadanya. Setelah mendapatkan instruksi, Junior langsung pergi ke tempatnya Bandar Bubuk Magic. Di sini, Junior memesan senjata sesuai dengan arahan dari Tasya, mulai dari granat Rusia, MPK-5, sampai dengan turret Mobile Legends dan tombak minion pun jadi. Sebagai bonus pembelian, reseller Ahmad Shotgun ini pun memberikan latihan menembak gratis agar Junior bisa menggunakan semua senjata tersebut. Keesokan harinya, Junior diperintah untuk pergi ke lapas guna mengeluarkan Brendan dari sana. Dia lalu menyewa helikopter yang kebetulan lagi mangkal di pinggir jalan. Namun, karena dia akan melakukan aksi yang melanggar hukum, Junior pun menodongkan senjata kepada si pilot yang suka tobrut agar helikopternya diarahkan ke penjara. Di waktu yang sama, Brendan sedang bersiap untuk kabur. Dia menyuruh anak buahnya untuk membuat keributan dengan mengadakan Royal Rumble di dalam penjara. Lalu, dia menyandra salah satu sipir untuk mengancam akan membunuhnya kalau pintu lapas tidak dibuka. Di saat pintunya dibuka, disitulah helikopter yang ditumpangi Junior masuk ke halaman belakang. Agar Brendan dan CS bisa naik, Junior membantunya untuk menembaki para petugas dengan skill yang diajarkan oleh reseller Ahmad Shotgun.
Meskipun baru sekali berlatih, tapi kemampuan menembak Junior sudah cukup bagus. Bayangkan kalau dia berlatih selama setahun, mungkin langsung diangkat jadi satpam. Singkat cerita, mereka pergi ke suatu tempat, tapi sesampainya di sana, Brendan tiba-tiba menghajar salah satu anak buahnya. Dan ternyata, dulu anak buahnya itu pernah membohongi Brendan di tempat tersebut, bahwa adek Astrid pernah konser di sana, tapi nyatanya tidak. Come on, let's go. A la car. Setelah itu, mereka beristirahat di villa. Tidak berselang lama, Brendan disambut langsung dengan pesta yang dibuat oleh Sasmed, sekaligus membicarakan tentang misi perampokan yang harus dilakukan oleh Brendan dan CS. It's 3 times what it was when you went inside. Sasmed lantas memberitahu Brendan bahwa dia punya rencana untuk merampok emas batangan yang nilainya setara dengan 800 kali lipat uang korupsi dana prakerja. Di saat Sasmed dan Brendan sedang membicarakan perampokan, Junior justru mendekati Tasya yang sedang menyebat Magnum kretek di belakang villa sambil berkata, "Ora udud paru-paru, ora smile." I liked you better without the jacket. Tapi saat Junior mencoba untuk PDKT, tiba-tiba keponakan Sasmed mendorongnya ke kolam renang. Dan sialnya, Junior tidak bisa berenang karena dia fobia dengan air. Melihat hal itu, Tasya langsung terjun untuk menyelamatkannya. Junior yang merasa dipermalukan akhirnya memilih pergi dari sana. Namun, di tengah perjalanan pulang, Tasya menawarkan tumpangan kepadanya. Japan. Tasya lalu mengajak Junior makan wonton di warung Cina terdekat. Di sini, keduanya mulai saling menyukai satu sama lain, apalagi usia mereka tidak jauh berbeda. Tapi Junior heran kenapa Tasya tidak kabur dari rumah Sasmed, padahal dia terlihat tidak nyaman menjadi ani-ani. Tasya pun mengatakan kalau Sasmed pasti akan membunuhnya. Junior pun memahami perasaannya. Mereka berdua lalu menghabiskan malam dengan bercanda tawa dan saling berbalas pantun. This is the first time I've seen you laugh. Keesokan harinya, Junior diamuk oleh Brendan karena ketahuan mendekati Tasya. Brendan mengatakan Sasmed akan sangat murka kalau tahu ani-aninya didekati oleh anak buahnya sendiri. Dan pastinya dia akan menghabisi Junior sebagai ganjarannya. Oleh karena itu, Brendan menyuruh Junior untuk fokus pada misi yang akan dilakukannya. Get with the program or you are out, right? Setelah Brendan mengajak Junior untuk bergabung dengan timnya karena mereka akan memantau lokasi perampokan di mana perusahaan tambang itu dijaga dengan sangat ketat seperti celana legging yang dipakai senam Jumba. Sebelum misi dimulai, Brendan memberi tugas kepada Junior untuk menggunakan senjatanya dan jika ada penjaga yang mendekat, maka dia harus berani menodongkan senjata tersebut. You get your gun right in the head. So don't fucking move it. Malam harinya, Brendan kembali mempertegas rencananya. Dia juga mengajak Sasmed untuk bergabung di sini. Tapi selagi dia menjelaskan, tiba-tiba keponakan Sasmed mengejek Junior. Karena sudah muak diremehkan, Junior pun langsung mengajaknya perang sarung. Untuk menenangkan diri, Junior memilih pergi ke warung remang-remang. Namun bukannya terhibur, dia malah melihat Tasya sedang diganggu oleh para begundal. Dan tanpa basa-basi, dia segera mengeluarkan pistol untuk menakut-nakuti mereka. Tapi ternyata Tasya tidak suka dengan tindakan Junior karena bisa memancing polisi untuk datang. Junior pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia lalu mengajak Tasya untuk minum kopi bersama di kopi kenangan, tapi Tasya lebih suka main di sisi pantai. Near your place there's a footbridge to the beach, know it? Di sana, Tasya ingin mengerjai Junior supaya dia bisa berenang. Akan tetapi, mereka malah terbawa suasana dan akhirnya mereka malah adu gabrut tanpa ditayangkan. Besok paginya, Tasya memberikan kalung miliknya yang bertuliskan "Aku cinta Om-Om". Kemudian Junior berjanji kepada Tasya bahwa dia akan membawa emas hasil rampokan dan menyelamatkan Tasya dari cengkaman Sasmed. When I get that gold, I'll get my share. Then you and me gonna run off together. Just pack your bags and be ready. Tidak lama setelah itu, Junior bergabung dengan Brendan dan timnya untuk melakukan aksi perampokan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Di sini, Brendan dan CS menyamar sebagai petugas PLN agar bisa masuk lewat gerbang depan perusahaan. Setelah berhasil masuk, Brendan langsung menjebol saluran udara di gedung tersebut. Hey, you can do this. Brendan kemudian menyuruh Junior untuk menyusup ke dalam melalui ventilasi yang sudah dijebol. Tapi sialnya, Junior tidak sengaja menjatuhkan senternya. Dia pun terlihat sangat panik karena takut ketahuan. Tapi sebagai dedengkotnya, Brendan berusaha menenangkan Junior supaya rencananya tidak berantakan. I just dropped my torch. Will they see it? I'm in
Keep going. Keep going. Di tempat lain, Tasya terlihat sedang bersama Sasmed. Di sini terungkap bahwa selama ini Tasya ditugaskan untuk menguji kesetiaan Junior. Dia pun melaporkan kepada Sasmed bahwa Junior berniat untuk mengkhianatinya. Dia mengatakan yang sejujurnya karena yakin kalau Junior akan lolos dari Sasmed. Beberapa jam kemudian, perampokan akhirnya dimulai. Selagi Junior standby di ventilasi, Brandon dan CS bergerak secara ugal-ugalan dengan menjebol ruang kendali CCTV lalu menyetrum penjaganya dengan jurus Chidori. Setelah itu, Brandon memutus beberapa jaringan di dalam gedung dan pada waktu yang bersamaan, Junior beraksi dengan menggunakan topeng gorilanya. Dia turun dari ventilasi dan menghajar para pekerja yang ada di sana. Nobody move! Nobody move! Stop! Nobody move! Clear. Brandon dan CS lalu masuk dan menyandra semua pekerja yang ada di dalam sembari mencari emasnya. Awalnya, perampokan ini berjalan mulus, tapi keponakan Sasmed malah menjadi beban tim karena dia menembak salah satu sandera. Padahal rencana Brandon hanya merampok, bukan melukai orang. Brandon pun menyuruhnya untuk menyumbat darah yang keluar dari luka tembak tersebut dengan kain sobekan kaos. Bersamaan dengan itu, ada beberapa polisi yang datang ke lokasi tambang, jadi mau tidak mau Brandon harus mengubah rencananya. Dan rencana yang dimaksud Brandon adalah baku tembak dengan polisi. Setelah menggasak semua emasnya, mereka langsung membrutal dan menembaki semua polisi yang ada, kemudian melarikan diri secepat mungkin. Mereka pun saling kejar-kejaran hingga akhirnya Brandon dan CS berhasil lolos. Tapi sayangnya salah satu anak buah Brandon terkena tembakan di bagian perut kirinya hingga sepertinya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung menemui Sasmed di sebuah tempat. Di sini Brandon marah-marah karena gara-gara keponakannya Sasmed, rencananya menjadi kacau. Dan sekarang dia sudah terlanjur ketahuan oleh polisi. Terlebih salah satu anak buahnya kini sudah meninggoy. I took my eye off him for 1 second. Sasmed pun turut berduka atas kematiannya. Setelah itu, Sasmed menyuruh Brandon dan Junior untuk membakar mobil dan semua barang bukti perampokan, termasuk mayat anak buahnya. Di waktu yang sama, Tasya terlihat sedang mengemas barang-barangnya karena dia berniat kabur bersama Junior. Tapi sialnya, Sasmed telah menduga hal tersebut. Dia lantas mengutus salah satu algojonya untuk menghabisi Tasya. Namun, Tasya tidak mau pasrah begitu saja. Dia langsung memukul kepala si buruk rupa dengan setrika, lalu pergi secepat mungkin. Tidak hanya Tasya dan Junior, Brandon juga dijebak oleh Sasmed yang ingin menguasai semua emasnya. Brandon pun mengajak Junior ke sebuah makam lalu menggali salah satu kuburan. Rupa-rupanya, Brandon menyimpan uang hasil ngepetnya di tempat tersebut. Dia berniat pergi ke Melbourne karena Sasmed akan menjual emasnya di sana. Well, this is not a fortune, but Sebelum berangkat ke Melbourne, Junior mengirimkan tiket kereta kepada Tasya agar dia bisa ikut juga. Di tengah perjalanan, Sasmed fokus minum kopi kenangan mantan dan menikmati pemandangan. Sedangkan Junior dan Tasya sedang sibuk ngeprot. Sesampainya di lokasi tujuan, Brandon menemui kenalannya di sana untuk meminta informasi terkait penjualan emas yang akan dilakukan Sasmed dengan mafia Rusia. well, this is where my mate reckons it's gonna happen. Malam harinya, Brandon, Junior, dan Tasya melihat berita di televisi di mana mereka telah menjadi buronan. Brandon kemudian memberikan amplop berisi uang kepada Tasya untuk diberikan kepada istri dan anak buahnya yang telah meninggal. Akan tetapi, Tasya tidak mau disuruh-suruh. Brandon yang emosi pun langsung menamparnya saat itu juga. Dan tentu saja hal tersebut membuat Junior marah. Dan tidak terima kekasih barunya itu disakiti oleh Brandon sampai akhirnya baku hantam pun terjadi. Tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai saja karena sama-sama suka popang. Sambil menunggu Tasya membeli makanan, Brandon menyarankan agar Junior meninggalkan Tasya sebab wanita itu bisa menjadi beban baginya. Tapi sialnya, hal tersebut didengar oleh Tasya. Dia pun langsung melarikan diri karena takut dibunuh oleh Brandon dan Junior.
It's not like that. It's not like that. Junior pun mengejarnya dan berusaha meluruskan masalah bahwa dia tidak pernah berniat menyingkirkan Tasya meskipun akan dibayar mahal oleh Brandon. Dia justru masih ingin menjalankan rencana awalnya di mana dia kabur bersama Tasya. Namun Tasya sudah terlanjur kecewa dan memilih untuk pergi. Dan sebelum itu dia mengatakan kepada Junior kalau Brandon hanya ingin memanfaatkannya saja. Di sisi lain, Brandon yang sedang menyantap makanannya tiba-tiba ditodong senjata dari belakang. Rupanya, orang yang menodongnya adalah sesama aliansi Sasmed. Dia diutus untuk menghabisi Brandon, tapi Brandon justru mengajaknya bekerja sama dan berjanji akan memberi hasil dari penjualan emas. You could be walking away with at least a few $100,000. Sementara itu, Junior sedang uring-uringan setelah ditinggalkan oleh Tasya. Dia pun mengirimkan pesan suara dan Pup menangis kepada wanita itu agar ingin bertemu lagi dengannya. Things are not as you imagine. Keesokan paginya, Junior dibangunkan oleh Brandon sambil menodongkan sebuah pistol. Seketika, Junior pun terkaget-kaget. Dia mengira kalau Brandon ingin membunuhnya, tetapi ternyata Brandon hanya ingin memberi kejutan karena hari itu adalah hari ulang tahun Junior. Pria itu kemudian memberikan pistol tersebut sebagai hadiahnya. Every fucker telling you do this. Happy birthday. Sensitive. Get up, we're going out. Setelah itu, Brandon mengajak Junior untuk mengacaukan transaksi emas antara Sasmed dan CS dan mafia Rusia. Tapi sayangnya, Sasmed tidak datang di lokasi. Dia hanya mengirim keponakan dan algojonya saja. Brandon dan Junior lalu mengawasi mereka dari kejauhan dan ketika transaksi sedang berlangsung, tiba-tiba gara-gara mafia Rusia menganggap anak buah Sasmed ingin menggagalkan kesepakatan, alhasil mereka pun saling baku tembak. Lalu, disinilah Brandon muncul untuk menghabisi mereka semua. Kemudian, Brandon dan CS membawa keponakan Sasmed yang masih hidup ke sebuah tempat yang tertutup, kayaknya gudang Superman. Mereka lalu menyiksa si buruk rupa sampai dia mau buka mulut tentang lokasi emasnya. Tapi karena dia tidak mau buka mulut, akhirnya Brandon pun memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kulkas biar dingin seperti sikapmu. When? Saat si buruk rupa sudah merasa kedinginan sampai tersiksa, Brandon kembali bertanya tentang emasnya. Dengan berat hati, keponakan Sasmed itu pun langsung memberitahu tempatnya. Brandon dan Junior pun membuka koper yang ditunjukkan oleh si buruk rupa yang ternyata memang berisi emas sungguhan. Setelah mendapatkan emasnya, Brandon dan Junior kembali ke markas Sasmed. Tentunya mereka ke sana bukan untuk pinjam 100, tapi ingin balas dendam. Tanpa banyak basa-basi, Brandon pun langsung menembak mafia jamet itu hingga tewas dan sangat mengenaskan. Mereka kemudian beristirahat di sebuah hotel sambil menunggu situasi menjadi aman. Kemudian mereka berdua membeli sebuah kapal untuk kabur ke luar negeri. Java 10 years ago single-handed? No, the boat, mate. Prices on the advert. You're on. Singkat cerita, mereka pun berlayar dengan kapal tersebut. Namun di tengah pelayaran, Brandon dan Junior kembali adu bacot. Kali ini Junior sangat kecewa kepada mentornya itu yang selama ini telah memanfaatkannya. Padahal dia selalu menganggap Brandon sebagai guru yang tulus. Di sini juga akhirnya terungkap kalau Junior telah memindahkan semua emasnya ke tempat lain. Dan seketika Brandon pun murka dan langsung menodongkan pistolnya. Tapi di waktu yang bersamaan ada telepon masuk dari Tasya. Rupanya Junior dan mantan ani-ani itu sudah merencanakan jebakan ini sejak masih berada di Melbourne. Where is the gold? Answer. Want to see your half of the gold? Do what he says. Brandon yang kesal pun langsung mendorong Junior ke laut. Dia lupa kalau Junior tidak bisa berenang. Meskipun kesal, tapi Brandon tidak berniat untuk membunuhnya. Bagaimanapun juga, Junior adalah murid terbaiknya. Dia lantas menolong Junior dan mengangkatnya kembali ke kapal. Dan pada akhirnya mereka kembali baikan seperti biasanya. Brandon juga legowo jika Junior dan Tasya ingin mengambil sebagian emasnya. Namun ketika Junior sudah pergi, Brandon justru dikepung oleh pasukan khusus yang sudah mengincarnya sejak kabur dari penjara. Di akhir film, Junior dan Tasya hidup bahagia sebagai suami istri.
Sedangkan Brandon, dia kembali divonis 20 tahun penjara. Tapi, pada suatu hari, dia mendapat kiriman surat dari Junior. Dan dalam surat tersebut, Junior memberitahu jatah emas milik Brandon yang dia sembunyikan di dalam sebuah kuburan. Karena bagaimanapun juga, Brandon telah mendidik Junior menjadi orang yang pemberani. Dan film pun tamat dengan happy ending. Nah, terima kasih ya warga-warga bumi sudah mau menonton dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Awas, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami.